Baru aja selesai pertandingan antara Indonesia melawan Maroko, tapi Indonesia kalah dengan skor yang cukup besar sih sebenarnya, yaitu di angka 3-1. Ya, kalau ngelihat pertandingan tadi, entah kenapa gue ngerasa kok Indonesia beda mainnya dengan dua pertandingan sebelumnya. Ya memang di pertandingan ini bisa dibilang adalah kemenangan adalah harga mati sebenarnya. Karena ketika kita draw, masih susah juga peluang kita untuk lolos ke babak selanjutnya. Masih banyak syarat-syaratnya. Dan salah satu cara untuk mengamankan kita lolos ke babak selanjutnya adalah dengan kemenangan. Tapi entah kenapa tadi gua merasa sepertinya tim nasional Indonesia meladeni permainan terbuka dari Maroko. Dan itu menurut gua sih sangat fatal gitu kalau menurut gua. Ya itu mungkin bagian dari strategi game plan-nya Coach Bima Sakti. Ya itu mungkin sudah dipertimbangkan dengan matang-matang, ataukah memang ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya itu adalah bagian dari sebuah permainan kalau menurut gua. Dan memang tadi kita sangat kecolongan sekali sih kita mah di gol pertama yang harusnya yang penalti, terus di gol kedua juga kita kecolongan, dan ketika 2-0 ya situasinya berubah, mau nggak mau kita harus mengejar ketinggalan, dan alhamdulillahnya sebenarnya kita mampu mengejar ketinggalan menjadi skor 2-1. Tapi ya dengan mencoba mengejar ketinggalan akhirnya Indonesia memang bermain lebih terbuka lagi sih kalau gue melihatnya. Jadi itu bagian dari sebuah permainan, karena dalam menit-menit itu banyak keputusan yang harus diambil, dan akhirnya Indonesia pun kebobolan lagi. Karena memang ketika kita bermain terbuka, gue melihat memang lini pertahanan kita sangat terbuka, banyak sekali celah, beberapa kali lah. Kalau ngelihat statistik, kesempatan menciptakan golnya Maroko tuh sampai 26 kali, dan tembakan ke arah gawangnya sebanyak 10 kali. Dan sangat beda jauh dengan kita kesempatan mendapatkan 11 kesempatan dan tembakan ke arah gawangnya hanya sebanyak 2 kali. Dan secara total laporan pun juga kalah, kita 450 dengan 316. Maroko yang berhasilnya juga Maroko lebih banyak. Ya memang secara permainan tadi kita kalah lah kalau gue bilang dengan Maroko. Memang gue melihatnya sepertinya agak kurang enak tadi gue nontonnya, terutama ketika Indonesia bermain terbuka. Karena harus realistis sih kalau menurut gue bahwa memang secara rata-rata, secara skill kita kalah dari Maroko. Indonesia tuh masih jauh secara kelas sebenarnya. Nah kalau kita sudah kalah kelas ya harusnya bermain di strategi gitu loh. Kalau menurut gue nggak apa-apa kita bertahan gitu loh. Menang 1-0 itu juga kemenangan sih kalau menurut gue. Tapi itu sudah terjadi dan akhirnya Indonesia kalah 3-1. Peluang Indonesia bagaimana untuk lolos babak selanjutnya? Ada, tapi kecil banget gitu loh. Karena saat ini Indonesia alhamdulillahnya masih berada di peringkat 3. Jadi masih bisa Indonesia merebut peringkat 3 terbaik dengan poin 2. Masih bisa, karena sekarang Indonesia berada di peringkat keempat. Nah yang jadi masalah adalah kita bergantung sama pertandingan lain, dan itu sangat, kalau menurut gue sangat kecil kemungkinannya, kecil banget kalau menurut gue, karena Meksiko sama kita mempunyai selisih gol sama, produktivitasnya sama. Jadi mau nggak mau Meksiko itu harus bermain 0-0 dengan Selandia Baru, dan kayaknya kalau di pertandingan terakhir biasanya sih yang sudah nothing tulus kayak Selandia Baru mungkin akan bermain terbuka sih, akan mencoba menyerang, dan kalau Meksiko berhasil memanfaatkan, bisa jadi malah Meksiko memenangkan pertandingan. Ya susah sih kita mengharapkan bahwa Meksiko bermain 0-0 dengan Selandia Baru. Dan ada tim satu lagi, Korea Selatan lawan Burkina Faso, itu juga harus bermain imbang walaupun selisih gol yang mereka masih jauh di kita. Nah kalau mereka bermain imbang, kita masih bisa berada di peringkat 4 untuk peringkat 3 terbaik. Tapi ya itu sangat kecil lah kemungkinannya. Bahkan kalau menurut gue sih bakalan Meksiko sih yang kemungkinan akan lolos, karena dia mempunyai selisih gol yang lebih baik dibandingkan dengan Korea Selatan, dan kemungkinan besar juga Meksiko bisa menang melawan Selandia Baru. Oke, ya mungkin cukup di sini. Kita tidak bisa memberikan kejutan lebih lagi Indonesia dengan lolos ke babak selanjutnya. Ya patut dibanggakan sih kalau menurut gua perjuangan dari adik-adik kita U17 yang sudah memberikan jerih payahnya, memberikan tenaganya untuk menunjukkan bahwa Indonesia memang layak untuk ikut Piala Dunia. Karena ada beberapa negara yang nggak dapat poin, kita dapat 2 poin. Kita seri 2 kali walaupun kita kalah sekali, walaupun kita belum bisa meraih kemenangan.
Ya, itu patut dibanggakan sih kalau menurut gua. Semoga adik-adik kita U17 tetap semangat menempa dirinya, membuat dia menjadi pemain yang lebih baik lagi, dan akhirnya suatu saat nanti mungkin Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia dengan kualifikasi. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.